Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di mana kita sampai pada kaidah yang ke-60 min qawaidit ta'lim alladzi arsyadallahu ilaihi fi kitabihi annal qasasal mabsutah yujmiluha fi kalimatin yasiratin thumma yubsituha wal umurul muhimmah yatanaqqalu fi taqririha nafyan wa itsbatan min darajatin ila a'la au anzala minha. Di antara kaidah dalam mengajarkan ilmu adalah di antara kaidah mengajarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya di Al-Quran, itu adalah bahwa kisah-kisah yang panjang itu dibuat umum terlebih dahulu, disebutkan secara umum terlebih dahulu dalam kalimat yang singkat, kemudian baru diperluas, kemudian baru diperinci. Dan perkara-perkara yang penting, maka menetapkan perkara yang penting tersebut, baik menetapkannya secara penafian dan secara penetapan, begitu ya, itu berangkat dari derajat yang rendah ke tinggi atau dari yang tinggi ke rendah. Jadi berjenjang. Jadi kaidah ini sebenarnya ada dua kandungan ya. Yang pertama tentang kisah disebutkan secara umum terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ya diperpanjang atau diperinci atau diperjelas ya, diperdalam kisah tersebut. Sedangkan kandungan yang kedua dari kaidah ini adalah perkara-perkara yang penting ketika ditetapkan oleh syariat, maka ditetapkannya berjenjang. Dari yang mudah terlebih dahulu, baru yang kemudian menjadi lebih sulit hingga sampai pada yang seharusnya, begitu ya. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan kaidah ini, wa hadhihi qaidatun nafi'ah. Ini adalah kaidah yang bermanfaat. Fa inna hadzal uslub al-ajiba yasiru lahu mawqi'un kabir. Maka metode yang menakjubkan ini, ya, metode mengajarkan ilmu ini ya, yang ini menakjubkan, yasiru lahu mawqi'un kabir. Ini memiliki ya posisi yang penting dalam syariat. Wa taqarrara fihi al-matalibul muhimmah, dan ya banyak perkara-perkara yang penting itu masuk dalam kaidah ini. Wa dzalika annahu idza ujmilatil qissatu bi kalamin kal asli wal qa'idati laha thumma waqa'a tafsilu ba'da dzalikal ijmal. Metode ini yaitu sebuah kisah itu diperumum terlebih dahulu, yakni disampaikan dalam kalimat yang umum dan singkat terlebih dahulu dengan suatu kalam yang singkat ya, kal asli wal qaidah laha, seperti layaknya ini adalah sebuah landasan atau kaidah terhadap kisah tersebut. Kemudian baru setelah itu diperinci ya, setelah disebutkan kalimat yang umum tersebut, waqa'a idahun wa bayanun tammun kamilun la yaquma yuqaribhu law fussilatil qissatu tawilatu min duni taqaddum ijmalin. Qad waqa'a hadha an-naw'u fil Qur'ani fi mawadhi'. Maka ketika ini dilakukan, maka kemudian penjelasannya itu akan menjadi bagus ya. Penjelasannya sempurna. Yang itu tidak akan terjadi kalau misalkan diperinci dari awal. Langsung disebutkan secara rinci dan secara ya panjang lebar, tanpa kemudian diawali dengan kalimat yang umum dan singkat. Dan kaidah ini banyak kita temukan di Al-Quran dalam beberapa tempat. Minha, diantaranya fi qissati Yusuf fi qaulih. Di antaranya adalah dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah yang paling bagus. Ya, sebagaimana telah lalu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, masyaallah, ajib.
Ya, kisah yang sangat tidak biasa, kisah yang mencengangkan. Tsumma qala laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Ya, ini juga firman Allah Subhanahu wa taala kita lihat sesungguhnya pada Yusuf dan saudaranya ada tanda-tanda bagi orang yang bertanya, yang mencari kebenaran. Tsumma saqal qissata ba'daha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah secara terperinci setelahnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa yakni diawali dengan sesuatu yang umum, disebutkan bahwa ini adalah ahsanul qasas, kemudian disebutkan bahwa ini adalah ayat tanda. Ini menunjukkan ya bahwa yakni ini adalah suatu berita yang besar, cerita kisah hidup yang besar, yang itu kemudian membuat orang bersiap dengan apa yang akan kemudian disebutkan setelahnya. Jadi ini diantara metode pengajaran dalam Al-Quran. Disebutkan motivasinya terlebih, disebutkan kalimat yang umum dan singkat yang memotivasi orang, yang membuat orang penasaran, yang membuat orang siap dengan apa yang akan disebutkan setelahnya. Wa kadzalika fi qissati ahli al-kahfi. Wa kadzalika fi qissati ahli al-kahf. Demikian pula dalam kisah ya para ya orang-orang yang tidur di dalam al-kahf, yaitu gua. Lamma qala, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Yani apakah engkau mengira bahwa ya orang-orang yang ada di gua tersebut war raqim kanu min ayatina ajaba, ya mereka adalah termasuk tanda-tanda kami yang mencengangkan. Apa yang dimaksud dengan war raqim? Terdapat beberapa tafsiran ya dari para ulama. Ar-Raqim ada yang menafsirkan Ar-Raqim itu adalah al-maktub, ya sesuatu yang ditulis, nama-nama para pemuda tersebut ditulis kemudian ditaruh di depan guanya. Ada yang menafsirkan ya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antara tafsiran beliau adalah Raqim itu adalah yakni berasal dari Raqmatul Wadi, yakni pinggir lembah. Jadi guanya ada di lembah. Raqim itu maksudnya adalah lembah tersebut. Maka ini ya di antara yakni makna dari Ar-Raqim. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya para pemuda tersebut dan kisah hidup mereka dan pengalaman mereka di gua tersebut, ya itu adalah sebuah kisah yang mencengangkan, sebuah tanda yang mencengangkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan mereka dari para penguasa di zaman tersebut yang kemudian zalim dan yakni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan para pemuda tersebut. Allah tidurkan mereka, yakni Allah tetapkan mereka tidur di dalam gua tersebut selama ya lama sekali begitu ya. Maka pada kesolehan mereka dan pada kekokohan iman mereka dan pada peristiwa lamanya tidur mereka, ini semuanya tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di sini ini para pemuda. Yang diceritakan adalah para pemuda. yakni para pemuda melarikan diri dari ya orang-orang yang zalim dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyelamatkan iman mereka. Ini adalah sebuah teladan bagi kita semua, para syabab. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Idz awal fityah. Ketika para pemuda mencari perlindungan, mencari perlindungan ilal kahfi, ke dalam gua. Faqalu rabbana, mereka berdoa, ya Rabb kami, atina min ladunka rahmah. Berikanlah kepada kami rahmatmu.
rahmat dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan perbaikilah perkara kami. Ya, perbaikilah perkara kami. Luruskanlah perkara kami. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kemudian kami tutup telinga mereka di dalam gua tersebut, ya, sinina adada, dalam jangka waktu yang bertahun-tahun lamanya. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Kemudian kami bangkitkan mereka, ya, dibangunkan mereka supaya kami mengetahui siapakah di antara dua kelompok yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama para pemuda ini di dalam gua tersebut. Yani ketika para pemuda tersebut keluar dari gua, kemudian mereka balik lagi menuju kampung dan daerah penduduk, maka kemudian, ya, tidak lama orang-orang dan para pemuda itu sendiri menyadari bahwa ini aneh sekali, ya. Ini berapa lama kita tidur di gua tersebut, kok sudah semuanya berubah. Para penduduk juga kaget, ini kok jadul sekali begitu, ya. Ya, ini uangnya ataupun bahasanya dan seterusnya. Maka kemudian, ya, para penduduk tersebut berbeda pendapat tentang berapa lama para pemuda tersebut tidur di dalam gua. Apakah sehari? Apakah berapa hari? Atau bahkan, ya, ratusan tahun? Fahadha izmaluha qad hawa maqsudaha wa zubdataha. Thumma waqa'a ba'dahu tafsilu biqaulihi nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. yakni, maka ini adalah ijmal, ya. Ini semua adalah fahadha ijmaluha. Ini adalah semua, yakni semua ini adalah kalimat-kalimat yang masih bersifat umum tentang, ya, bersifat, yakni bersifat seperti muqaddimah, untuk kemudian setelah itu dijelaskan tentang kisah dari pemuda Kahfi tersebut. Maka kita lihat di sini, ya, qad hawa maqsudaha wa zubdataha. Ini mencakup inti dari kisah tersebut, ya. Mencakup intinya. Yakni kalau pakai bahasa modern begitu, ya. Ini semacam trailer, semacam trailer, membuat orang penasaran dan membuat, yakni, orang bertanya-tanya apa yang terjadi setelahnya. Maka ini di antara uslub Al-Qur'an, ya, di antara uslub Al-Qur'an. Kemudian setelah itu kisah mereka kemudian diperinci, ya. Tsumma waqa'a ba'dahu tafsil biqaulihi nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami ceritakan kepada engkau, wahai Muhammad, naba'ahum bil haqq, kisah mereka, ya, dengan benar, ila akhiril kisah, sampai akhir dari kisah. Kisah itu dari bahasa Arab, ya, kisah. Maka ini juga adalah sebuah kisah yang sangat tidak biasa, ya, Masya Allah. Kisah seluruh Nabi dan Rasul dan orang-orang soleh yang diceritakan di Al-Quran itu semuanya tidak biasa. Masya Allah. Wa kadzalika fi qissati Musa. Demikian pula dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Lamma qala ta'ala natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Yani kami ceritakan kepada engkau, wahai Muhammad, berita tentang Musa dan Fir'aun bil haq, dengan benar, liqaumi yu'minun, kepada kaum yang beriman. Ila qauli yahdharun, sampai firman Allah berapa ayat setelahnya, yahdharun, hadza mujmaluha thumma waqa'a tafsil. Ini adalah ayat-ayat yang sifatnya umum, kemudian setelah itu diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa laqad ahidna ila adama.
min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Wa laqad ahidna ila Adam. Yakni kami telah mengambil perjanjian kepada Adam dengan Adam. Min qablu, yakni di waktu sebelumnya, fanasiya, kemudian dia lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapatkan padanya itu tekad yang kuat untuk mengikuti perintah. Yakni ini ayat ini berbicara tentang ketika Nabi Adam alaihissalam digoda oleh syaitan, ya, oleh iblis untuk kemudian memakan dari syajaratul khuld, ya, dari syajaratul khuldi. Maka itu iming-imingnya syaitan, ya, diiming-imingi kalau makan dari buah dari pohon tersebut maka akan hidup selamanya dan kemudian yakni akan mendapatkan kekuasaan, begitu ya. Ini diantara godaan iblis, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam sudah dilarang, akan tapi kemudian Nabi Adam alaihissalam tetap melakukan hal tersebut, begitu ya, memakan dari pohon khuldi tadi. Maka kita lihat itu mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Adam alaihissalam dengan ya fanasiya walam najid lahu azma. Ya, ini pelajaran bagi kita bahwa kita yakni kita bisa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan memiliki tekad yang kuat. Dan selalu ingat dengan apa yang telah kita pelajari, begitu ya, menghadirkan ilmu dan memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakannya. Yakni ketika sebagaimana telah disebutkan di pertemuan sebelumnya, ya, ketika yakni pada setiap harinya, pada setiap saatnya kita itu seperti seolah di persimpangan jalan, memilih antara mana yang akan kita lakukan. Maka kita harus senantiasa menghadirkan ilmu, dan itulah di antara tanda ilmu yang berkah, yaitu ilmu itu hadir ketika kita sedang berada dalam pilihan tersebut. Sehingga ilmu tersebut benar-benar menjadi penunjuk arah bagi kita, ya, dan pembimbing kita jalan mana yang akan kita tempuh. Dan kita harus memiliki tekad yang kuat, ya, setelah kita tahu ilmunya, setelah ilmu tersebut hadir, dan kita tahu sebenarnya mana jalan yang harus kita tempuh, kita memiliki tekad yang kuat untuk menempuh jalan itu. Ya, jadi ini kita lihat. Ini Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau memakan dari pohon khuldi tadi, syajaratul khuld, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau dengan dua sifat. Dua sifat inilah, lawan dari dua sifat ini yang harus kita miliki kalau kita mau yakni benar-benar mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap keberkahan ilmu sehingga ilmu itu hadir ketika kita sedang membutuhkannya. Membutuhkan di sini bukan berarti kita sadar bahwa kita membutuhkan, tidak. Ketika kita sedang di persimpangan jalan, itu berarti kita butuh ilmu. Sadar atau tidak sadar, kita sedang butuh ilmu. Nah, ilmu yang berkah itu adalah ketika ilmu itu hadir. Ya, ketika ilmu itu hadir pada saat dibutuhkannya. Ketika misalkan sudah belajar, banyak baca dan seterusnya, akan tapi kemudian pada saat harus mengamalkan ilmu tersebut gak dia ingat sama sekali. Ini berarti ya lupa, tanda yakni ilmunya tidak berkah. Ya, itu dari kelalaian. Nah, ini dari pelajaran Nabi Adam alaihissalam itu kita mengambil pelajaran yang besar seperti ini, ya. Dan tentunya ini perbuatan Nabi Adam alaihissalam ini yakni ada hikmah yang besar, ya, ada hikmah yang besar di balik
Nabi Adam alaihissalam ya tidak mengikuti yakni perintah Allah Subhanahu wa taala di sini. Fa'ajmalaha thumma waqa ba'dahu tafsil. Yani Allah Subhanahu wa taala perumum dalam kalimat ini, kemudian setelah itu baru diperinci. Wa ammat tanaqqul fi taqriril asya' min amrin ila ma huwa aula minhu fakatsir. Kemudian kandungan yang kedua. Ini kandungan yang pertama tadi yaitu tentang kisah. Sebutkan kalimat yang umum terlebih dahulu baru diperinci. Kandungan yang kedua adalah dalam menetapkan sesuatu. Suatu perkara yang penting, maka itu ditetapkan ya yang mudah terlebih dahulu, baru kemudian yang lebih susah hingga yang memang seharusnya ditetapkan oleh syariat, begitu ya. Minha lamma ankara ala man ittakhadha ma'allahi ilahan akhar wa za'ama anna Allah ta'ala ittakhadha waladan qala fi ibtali hadha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingkari ya orang-orang yang menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan yang lain dan mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengambil anak, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika yakni mengingkari perkataan-perkataan ini, ketika mengingkari keyakinan-keyakinan ini, malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka itu tidak memiliki ilmu dan juga bapak-bapak mereka juga, nenek moyang mereka juga tidak memiliki ilmu. Fa'abana anna qaulahum hadza qaulun bila ilmin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perkataan mereka tersebut itu adalah perkataan tanpa ilmu. Wa minal ma'lumi anna al-qaula bila ilmin minat turuqil batilah. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa perkataan tanpa ilmu itu termasuk jalan yang batil. Tsumma dzakara qubhahu. Kemudian Allah menyebutkan kejelekan dari perkataan tersebut, dari keyakinan tersebut. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tsumma dzakara martabata hadzal qawli min al-butlan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya derajat dari perkataan ini, bagaimana batilnya perkataan tersebut. Faqala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan dan kebohongan. Jadi disebutkan terlebih dahulu bahwa ini perkataan tanpa ilmu, kemudian setelah itu disebutkan yakni betapa besar kalimat yang keluar tersebut, kemudian baru setelah itu disebutkan bahwa ini adalah sebuah kedustaan. Wa qala fi haqqil munkirina lil ba'ts. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Baliddaruka ilmuhum fil akhirah. Ya, ilmu mereka itu tidak sampai tentang akhirat. Ai ilmuhum fiha ilmun dhaif la yu'tamadu alaih. Ilmu mereka itu adalah ilmu yang lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Yani ketika ilmu mereka mengatakan bahwa tidak ada hari akhir. Tsumma dzakara ma huwa ablaghu minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa-apa yang lebih tegas daripada perkataan ini. Ini sekedar mengatakan perkataan mereka nggak nyampe. Perkataan mereka lemah, ilmu mereka lemah, begitu ya. Ilmu mereka tidak nyampe. Akan tapi kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal hum fi syakkim minha. Bal hum fi syakkim minha. Ya, bahkan mereka itu berada dalam keraguan. Yani wa minal ma'lum anna syakka laisa ma'ahu minal ilmi syai'. Yani ketika disebutkan bahwa ilmu mereka itu lemah, tapi masih disebut ilmu mereka. Tapi di ayat yang sama setelahnya, ini masih ayat yang sama, ini juga sebelumnya ya. Ini di ayat yang sama, lanjutannya bal hum fi syakkim minha. Bahkan mereka itu dalam keraguan. Yang namanya keraguan itu berarti apa? Tidak bisa disebut ilmu. Orang ragu-ragu maka tidak bisa disebut ilmu. Jadi ini lebih tegas daripada sebelumnya. Sebelumnya masih disebut ilmuhum. Ilmu mereka itu lemah, nggak nyampe. Ya, jadi awalnya masih disebut ilmu, tapi dibilang ilmunya tidak nyampe atau lemah. Kemudian setelah itu disebut ini adalah keraguan. Dan yang namanya keraguan itu berarti yakni tidak bisa disebut ilmu. Yang namanya keraguan itu tidak bisa disebut ilmu. Ya, bal hum fi syakkim minha.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal hum minha amun. Tsumantaqala minhu ila qawlihi. Kemudian setelah menyebutkan bahwa mereka itu ragu-ragu sehingga tidak pantas mereka disebut memiliki ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjut yakni dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahkan mereka itu buta. Wal ama akhiru maratibil hayrah wad dalal. Dan buta itu adalah akhir dari derajat kebingungan dan kesesatan. Kalau ragu-ragu, maka dia masih bisa melihat. Dia masih mengetahui ada dua jalan. Tapi dia tidak tahu jalan yang satu apa jalan yang dua. Itu namanya ragu-ragu. Akan tetapi kalau buta, bahkan dia tidak melihat jalan sama sekali di depannya. Bal hum minha amun. Jadi ini secara bertingkat ya. Balidaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Ya, jadi ini berarti ya tanakul, berpindahnya sesuatu. Ini menyebutkan tentang suatu perkara yang penting, tapi disebutkan dari yang paling gampang atau yang paling mudah atau yang paling ringan begitu ya. Kemudian lama-lama menuju ke mana? Tidak kita katakan menuju tentunya menuju yang lebih berat begitu ya, akan tapi menuju pada yang memang seharusnya. Menuju yang memang seharusnya. Yang seharusnya kita katakan tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Apa yang harusnya kita katakan? Buta mereka, nggak punya ilmu sama sekali tentang akhirat. Apa yang kita katakan tentang orang-orang yang menjadikan bersama Allah ada Tuhan yang lain? Kedustaan perkataan itu. Ini seharusnya, yang seharusnya begitu ya. Akan tapi diawali dengan, masya Allah, yani ini bentuk apa namanya? Menyiapkan mental pembaca ya, pendengar. Ini ajib sekali. Uslub ini. Secara bertahap dalam satu ayat. Ini dalam satu ayat. Ini masih satu ayat. Ma'lahum bihi min ilmi wa la li'abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakununa illa kadhib. Dalam satu ayat, masih dalam satu ayat kan, tapi kemudian awalnya ringan, makin lama menuju makin yang seharusnya, menjadi yang seharusnya. Masya Allah. Demikian pula yang ini. Balidaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Ya, ini menunjukkan yakni yang disebutkan terakhir itulah yang seharusnya, sifat yang seharusnya. Adapun sifat-sifat sebelumnya ini adalah semacam muqaddimah untuk menyiapkan mental pembaca dan pendengar, ya. Menyiapkan mental pembaca dan pendengar supaya mereka yakni ketika kemudian berjenjang seperti ini, maka itu menunjukkan bahwa mereka tidak salah dengar begitu ya. Kalau langsung disebutkan kedustaan, kalau langsung disebutkan buta, bisa jadi mereka ya, ini secara kalau kita berbicara antara manusia dengan manusia begitu ya. Kemudian orang tidak menyangka bahwa lawan bicara akan mencela hal tersebut begitu kan, misalkan. Kemudian tiba-tiba langsung dicela, maka tentunya kaget, dan kaget itu akan membuat ya bisa jadi menolak celaan tersebut. Tetapi ketika disebutkan secara berjenjang dan kemudian di akhirnya baru disebutkan sifatnya yang memang benar-benar sifatnya begitu ya. Disebutkan bahwa ini mereka nggak punya ilmu tentang itu. Demikian pula nenek moyang mereka. Sungguh besar itu kalimat yang mereka ucapkan tersebut. Yang mereka ucapkan tersebut itu adalah kedustaan. Nah, ini menunjukkan yakni membuat orang akan tergerak, akan lebih mudah untuk menerima sifat yang seharusnya tersebut. Ilmu mereka itu tentang yakni bagaimana mereka tidak meyakini akhirat karena argumentasi mereka. Maka ilmu mereka itu yakni nggak nyampe. Bahkan mereka itu sebenarnya ragu-ragu. Dan bahkan sebenarnya mereka nggak punya ilmu sama sekali. Nah, buta sama sekali tentang masalah ini. Tapi kalau dari awal langsung mereka itu buta sama sekali dalam masalah ini, ya, orang akan, oh tidak. Nah, ada kecenderungan untuk menolak. Akan tapi ketika berjenjang seperti ini, ya masya Allah,
ya. Ini adalah sesuatu uslub yang ya kalau kita pikirkan ya, Masya Allah. Di antara balaghah Al-Quran, di antara sesuatu yang bisa kita terapkan ketika kita berdakwah. Wa qala Nuhun alaihissalam fi takrir risalatihi inda man kadzdzabahu wa za'ama annahu fi dhalalin mubin. Nabi Nuh alaihissalam berkata ketika beliau menetapkan tentang ya kerasulan beliau di hadapan orang-orang yang mendustakan beliau dan mengklaim bahwa beliau itu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Nabi Nuh alaihissalam, qala ya qaumi laysa bi dhalalah. Nuh berkata, wahai kaumku, aku ini tidak sesat, aku ini tidak berada dalam kesesatan. Jadi dinafikan terlebih dahulu. Falamma nafad dhalalata min kulli wajhin athbata ba'dahu al-huda al-kamila min kulli wajhin. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menafikan kesesatan dari segala sisi, maka kemudian beliau menetapkan petunjuk yang sempurna dari segala sisi juga. Faqala walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tapi aku adalah rasul utusan dari Tuhan semesta alam, dari Rabb semesta alam. Thumma intaqala ila ma huwa a'la min dzalik wa anna maddata hadzal huda alladhi ji'tu bihi min al-wahyi alladhi huwa aslul huda wa manba'uhu wa maddatuh. Kemudian beliau ya menuju ke perkataan yang lebih besar daripada itu, yaitu bahwa yakni petunjuk yang beliau bawa tersebut itu adalah wahyu, dari wahyu yang itu adalah pokok dari seluruh petunjuk, sumber dari seluruh petunjuk, materi dari seluruh petunjuk. Faqala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman menukil perkataan Nabi Nuh, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan risalah dari Rabbku dan aku nasihatkan kalian untuk ya mengikuti risalah tersebut dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang tidak engkau ketahui. Maka ini ya awalnya sekedar menafikan perkataan mereka. Mereka bilang kamu sesat, kemudian awalnya dikatakan sekedar yakni Anda tidak sesat. Ya, akan tapi Anda adalah utusan dari Rabbul Alamin. Dan yakni aku menyampaikan risalah ini, ilmu ini dari Rabbku. Dan aku nasihatkan kalian untuk mengikuti ilmu ini dan aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ini bertingkat, bertahap. Dari yang paling ringan menuju yang memang seharusnya diucapkan. Wa kadzalika Hud alaihissalam, demikian pula Nabi Hud alaihissalam. Ya, perkataan beliau juga berjenjang. Wa qala fi takrir risalati akmalir rusul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penetapan risalah dari Rasul yang paling mulia. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Yani demi bintang ketika terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, teman kalian itu tidak sesat dan juga yakni tidak keliru. Jadi di sini kita lihat sama dinafikan terlebih dahulu ya, dinafikan sesuai dengan ini orang-orang kafir Quraisy itu mencela Nabi Muhammad SAW, maka yang dilakukan pertama kali adalah celaan tersebut dinafikan terlebih dahulu. Fanafa anhu ma yunafil huda min kulli wajhin. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan dari Nabi Muhammad SAW sesuatu yang bisa bertentangan dengan petunjuk yang beliau bawa. Karena kalau misalkan yakni orang-orang kafir Quraisy mengatakan beliau sesat, maka itu bertentangan dengan status bahwa beliau adalah orang yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan petunjuk. Setelah dinafikan hal ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menyebutkan yang seharusnya. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia itu tidak berucap kecuali dia itu tidak berucap dari hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha.
Tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan. In huwa illa wahyu yuha. Ila akhiril ayat, sampai akhir dari ayat-ayat tersebut. Ini dari surat An-Najm ya. An-Najm idza hawa. Wa huwa fil Qur'ani katsirun jidda. Ya, ini di Al-Qur'an banyak sekali. Kan diqalihi min dzikri hibatihil walada li Zakaria ila Maryam. Wa amrul kiblati ba'da ta'zimihi lil baiti wa ghairiha. Ya, seperti bagaimana ketika kisah Nabi Zakaria dan Maryam ya, dan juga kisah kiblah. Baik. Hadhil qaidah, Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau kemudian menjelaskan hadhil qaidah itu tadammanat amrayn. Kaidah ini mencakup dua hal, al-ijmalu tsumma tafsil. Pertama yang umum, kemudian yang perincian. Yang bersifat umum, kemudian yang bersifat terperinci. Wa hadza min turuqil balaghah. Ini termasuk ya metode balaghah. Lianna al-ijmala aqrabu ila al-hifdhi wa au'a lidh-dhihn. Karena sesuatu yang umum itu lebih mudah untuk dihafalkan dan lebih mudah untuk dipahami. Tsumma innal ijmala idza waqa'a baqiyat an-nafsu mutashawwifatan ila tafsil. Kemudian kalau sesuatu yang umum itu disebutkan terlebih dahulu, maka jiwa manusia itu akan cenderung untuk menginginkan perincian. Fayaridu 'alaiha at-tafsilu wa hiya ahwaju ma takunu ila ma'rifatih. Maka kemudian baru disebutkan perincian setelah yang umum tadi, ya. yakni wahya ahwaju ma takun ila ma'rifati, ya, dalam kondisi jiwa manusia tersebut sudah sangat membutuhkan untuk pengen tahu lebih jauh gitu ya, pengen tahu lebih lanjut. Semacam trailer ya, disebutkan sesuatu yang umum, baru kemudian setelah itu ketika orang sudah penasaran maka baru kemudian disebutkan yang terperinci. Wa idza waradal ilmu 'anil qalbi. Ketika ilmu itu ya masuk ke dalam hati, wa huwa muhtajun ila ma'rifati. Dan hati tersebut sangat butuh untuk mengetahui ilmu tersebut. Mustaqun ilai. Hati tersebut, jiwa tersebut sangat ingin untuk mengetahui ilmu tersebut karena sudah penasaran tadi. Karena sudah disebutkan yang umum. Rasakha fihi aktsar. Maka ilmu tersebut akan menjadi lebih kokoh. Wa thabata fihi wa tamakkan, dan akan menjadi lebih kokoh ya, dan lebih kokoh. Ini maknanya sama. Itulah mengapa di antara alasan mengapa para generasi terdahulu itu ilmunya lebih kokoh adalah mereka untuk mendapatkan ilmu itu jauh lebih susah daripada generasi belakangan. Bedakan antara orang yang belajar, ilmunya disodori, ilmunya pengajarnya datang ke tempatnya, beda dengan orang yang muridnya yang datang kepada pengajarnya. Para generasi terdahulu bahkan rela pergi ke negeri lain, tawafal balad, ya, safar dari negeri satu ke negeri yang lain. Untuk apa? Bahkan bisa jadi hanya untuk mendapatkan satu hadis dari seorang ulama. Ana hanya ingin mencari tahu tentang hadis tersebut, satu hadis. Mereka rela untuk kemudian pergi dari negeri yang satu ke negeri yang lain, ya, yakni berlapar-lapar di perjalanan, berpanas-panas, berlelah-lelah di perjalanan. Akan tapi setelah itu ilmu tersebut akan menjadi kokoh di hati sanubari mereka. Berbeda dengan orang-orang para tulab yang pengajarnya diundang ke tempatnya, ya, berbeda. Sambil ngantuk-ngantuk keluar kamar, ya, habis itu selesai masuk kamar lagi. Bagaimana mau kokoh itu ilmu? Pantas kalau misalkan setelah itu banyak kesalahan-kesalahan dan ya kejahilan-kejahilan yang terjadi. Produk dari ya belajar itu cuma keluar kamar, setelah selesai masuk kamar lagi. Hadza min fawaidit tafsili ba'da al-ijmal. Ini adalah faidah memerinci setelah memperumum. Wa illa falau qala qail limadza la yadhkur syai' mufassalan min awwalil amr. Kalau ditanya, ya, kalau ada orang bertanya, mengapa tidak kemudian disebutkan sesuatu tersebut secara terperinci dari awal? Naqul law fa'alna dzalika lafatana hadzanil amran.
ya kita katakan kalau kita lakukan hal tersebut maka dua perkara ini akan yakni terlewatkan oleh kita. Wa huma anna at-tafsila ba'da al-ijmali athbatu fil qalb. Perincian setelah sesuatu yang umum itu lebih kokoh di hati. Li'annahu yaridu 'alal qalbi wa huwa mutasawwifun lahu. Karena ya perincian itu, ilmu yang terperinci tersebut itu masuk ke dalam hati setelah hati itu penasaran dengan sesuatu yang terperinci tersebut. Walianna al-ikhtisar wal ijmal au al-dhihn. Karena ikhtisar memperingkas dan memperumum itu lebih mudah untuk dipahami, wa aqrabu lil hifdz dan lebih mudah untuk dihafalkan. Wa ammal intiqalu min halin ila ukhra. Adapun berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Fahadha aidan zahir, maka ini juga zahir. Ya. Yakni mudah untuk dicari apa hikmah dari hal ini. Li'alla taridal ma'ani 'alal qulubi daf'atan wahidah, supaya makna-makna ilmu-ilmu yang masuk ke dalam hati tersebut tidak masuk ke dalam hati dalam satu kali, dalam serentak begitu ya, secara serentak tiba-tiba bulat-bulat langsung masuk, banyak-banyak langsung masuk begitu ya. Wa inna ma taridu 'alaiha mutanaqqilatan marhalatan. Akan tapi ilmu tersebut masuk ke dalam hati berpindah sedikit demi sedikit, marhalah tahapan demi tahapan, marhalah demi marhalah. Wa min hadza aidan al-ahkam, demikian pula masalah hukum. Lianna al-asya' allati la yastati'u an-nasu an ya'tuha daf'atan wahidah yaj'aluha Allah subhanahu wa ta'ala murattabatan syai'an fa syai'an. Ya, karena sesuatu yang tidak mungkin manusia itu mengambilnya secara serentak, secara bulat-bulat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuatu tersebut secara bertingkat, bertahap, sedikit demi sedikit. Familal ma'murat, misalkan di antara yang diperintahkan adalah as-salat, salat, was-siyam, puasa, was-zakah, zakat, kulluha laha maratib. Semua dari hal ini memiliki tingkatan-tingkatan. Fa fis salati kana fil awwali yusallunaha bukratan wa 'ashiyya. Maka pada salat awalnya mereka salat itu pada pagi dan petang. Tsumma sarat khamsa salawat, kemudian menjadi 5 waktu salat. Wa fi zakah, adapun dalam masalah zakat, kanu yu'maruna bi ayyutul mal haqqah. Awalnya mereka diperintahkan untuk ya menunaikan yang hak dari harta tersebut. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan yang hak dari harta tersebut ketika yakni hal tersebut dipanen atau dipetik. Ini langsung diberikan. Berapa yang diberikan? Haknya. Biduni takdir, maka tidak disebut ya perincian berapa yang harus diberikan di sini. Cuma disebut haqqahu. Ini berarti secara umum. Yani, disebutkan dulu bahwa ini adalah ada hak yang harus ditunaikan. Nah, disiapkan. Mental pendengar dan pembaca disiapkan terlebih dahulu. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Berarti orang memahami bahwa ini adalah harta tersebut memiliki hak yang harus kita tunaikan. Tanpa ada perincian sama sekali terlebih dahulu. Intinya harus siap dulu bahwa ada hak yang harus ditunaikan dari harta kita. Tsumma quddirat, kemudian baru ditetapkan kadarnya. Wa fi siyam, adapun dalam masalah puasa, kana bil awwali man syaa shama wa man syaa iftada. Awalnya ya orang-orang itu diberikan pilihan. Yang mau silakan puasa, yang mau maka silakan bayar fidyah. Antara puasa atau bayar fidyah, silakan. Akan tapi awalnya memang puasa lebih afdal. Akan tapi kalau tidak mau berpuasa, ya sudah bayar fidyah. Ini di bulan Ramadan. Awalnya begitu. Tsumma ta'ayyana as-siyam. Kemudian setelah itu baru diwajibkan puasa. Ya, baru wajib puasa. Bayar fidyah itu hanya berlaku bagi orang yang sudah sangat sepuh, yang sudah tidak bisa lagi berpuasa, dan orang yang sakit dan sakitnya tersebut sudah divonis oleh dokter tidak akan bisa sembuh. Sehingga walaupun sekarang tidak puasa, pun nanti tidak akan bisa qadha gitu ya. Jadi ya udah bayar fidyah. Wa fil manhiyat najidu anna Allah jalla wa ala fil umuri allati yas'ubu al-imtina'u anha marratan wahidatan yaj'aluha murattabatan. Dalam perkara-perkara yang dilarang, maka kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya menyebutkan ya dalam perkara-perkara yang susah untuk dilarang terlebih dahulu. Ya yakni susah untuk dilarang secara serempak begitu ya, secara serentak, secara tiba-tiba.
maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bertingkat. Mithlul khamri wal maisir, seperti khamr dan perjudian. Fa innan nasa kanu qad ashu 'alaihima wa yasbu aw yashqu 'alaihim ay yad'uha marratan wahidah. Awalnya manusia itu ya sudah sangat terbiasa dengan khamr dan perjudian. Bagian dari kehidupan mereka, culture mereka, tradisi mereka, adat istiadat mereka, budaya mereka. Akan tapi Islam kemudian datang ya dan fayas'ub aw yashqu 'alaihim ay yad'uha marratan wahidah. Tapi kalau misalkan khamr dan perjudian tersebut langsung larang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu akan membuat mereka susah dan akan merasakan yakni kesusahan dengan hukum tersebut. Faja'al al-amra murattaban yantakiluna min halin ila halin liyashula 'alaihim at-tanfif wal fi'lu aw at-tarku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara ini bertingkat, berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain supaya mudah bagi mereka untuk mengamalkannya dan mengerjakannya atau meninggalkannya. Ini kalau di zaman tasyri'. Ini ketika masih di zaman tasyri', di zaman ketika syariat masih turun. Akan tapi kalau setelah syariat sudah sempurna, maka tidak boleh kemudian kita memfatwakan kepada misalkan orang-orang atau bahkan satu daerah yang misalkan ya penuh dengan khamr dan perjudian, misalkan kita katakan ya khamr boleh. Ya, boleh kalau siang, nggak boleh kalau malam. Yani kita merasa itu bertingkat, kita merasa mengikuti ini, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena syariat sudah jelas, sehingga kita tidak boleh mengubah hukum. Kita tidak boleh mengubah hukum. Hukumnya sudah jelas. Khamr itu haram, maisir itu haram. Ya, jadi tidak boleh mengubah hukum dengan dalih untuk sehingga kita menyampaikan ilmu syariat tersebut secara bertingkat kepada orang-orang. Tidak boleh. Itu berarti kita mengubah hukum, menghalalkan yang haram. Walaupun kita sudah berniat ini cuma sementara saja, ini bertingkat saja. Ini tetap tidak boleh. Ya, mengapa demikian? Karena mereka sudah mengetahui dari awal. Dalam kondisi yang banyak terjadi, itu orang-orang sudah mengetahui bahwa memang khamr itu sudah haram di Islam. Maisir, judi itu memang sudah haram di Islam. Jadi berbeda antara zaman yang ketika itu syariat masih diturunkan, wahyu masih diturunkan, dengan zaman yang wahyu sudah selesai, sudah sempurna, ya, dan orang-orang bahkan sejak kecil sudah mengetahui bahwa ini haram, ini halal, dan seterusnya. Jadi kalau yang dimaksud dengan murattaban di sini, ketika kita berdakwah, kalau yang dimaksud dengan murattab, berdakwah secara murattab, berdakwah secara berjenjang atau bertahap atau bertingkat, kalau yang dimaksud adalah mengubah hukum, ini tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah dalam penyampaian materi. Jadi mungkin ini mereka doyan khamr. Kalau kita sebutkan khamr itu haram, ya mereka akan pasti langsung melawan. Lebih baik kita jelaskan dulu tentang masalah tauhid. Kita buat mereka kokoh tauhidnya dulu, kecintaan mereka kepada Allah terlebih dahulu, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW terlebih dahulu. Setelah itu terpupuk, baru kita bilang khamr itu haram. Kalau ini tidak mengapa. Ini diantara uslub dakwah. Ini diantara metode dakwah. Maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.